Perkenalkan, nama saya Brian Uli dari Proses Informasi S1 dengan NIM 1911055. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang panduan penyusup BCP dengan isi modifikasi aktivitas atau proses. Oke, langsung saja. Panduan penyusunan BCP, modifikasi aktivitas atau proses. Ringkasan. Panduan pada bagian ini dapat digunakan untuk menyusun BCP dengan strategi pemulihan modifikasi aktivitas atau proses dengan tujuan ketika BCP diaktifasi, aktivitas dapat segera dilakukan di rumah pelaksana aktivitas atau KDR atau di lokasi alternatif selain dari tempat kerja yang premisnya dimiliki atau dalam kendali organisasi. Penyusunan diawali dengan identifikasi komponen mana dari suatu proses yang dapat dimodifikasi hingga kaitannya dengan BCP, KDR, BCP, kerja di lokasi alternatif, dan keputusan lainnya. Untuk memastikan BCP dapat diaktifasi secara efektif, dalam perencanaannya tim BC menjalankan peran sebagai jembatan koordinasi antara berbagai pihak internal yang terdampak akibat modifikasi yang dilakukan serta melalui unit-unit kerja terkait kepada pihak eksternal terdampak. Tujuan dengan mengikuti diagram ini, setiap personel diharapkan dapat mengidentifikasi modifikasi yang dapat dilakukan terhadap proses yang dijalankannya, untuk kemudian memberikan usulan kepada pimpinan unit kerja untuk proses tinjauan dan persetujuan. Modifikasi yang disetujui kemudian dikembangkan menjadi BCP yang disusun bersama tim BC dengan tujuan agar ketika diaktifasi personel dapat segera memindahkan aktivitasnya di rumah mereka atau KDR atau ke lokasi alternatif. Baik, ini merupakan diagramnya. Di sini penjelasannya seperti ini. Sebelum menyusun BCP dengan strategi pemulihan modifikasi aktivitas atau proses, para pihak harus memahami pendekatan proses generik yang menjadi dasar identifikasi modifikasi, yang pada satuan proses terkecil terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama itu pihak penyedia masukan atau PM, dan pihak yang menjadi penerima keluaran yang disingkat PK, yang ini. Dan berupa pihak internal dalam unit kerja atau unit kerja lainnya atau pihak eksternal. Oke. Lalu masukan atau input. Aktivitas, keluaran, output. Di mana aktivitas dilakukan di tempat kerja, sedangkan masukan dan atau keluaran dapat berasal dari dan ditujukan ke lokasi yang sama atau di tempat kerja di mana aktivitas dilakukan, atau lokasi yang berbeda, baik tempat kerja unit kerja lain dalam satu premis yang sama, premis yang berbeda maupun di luar premis, dimiliki atau dalam kendali pihak eksternal. Oke. Ini masukan aktivitas keluaran. Lalu personel yang menjadi pelaksana aktivitas disingkat PA. Ini PA, personel pelaksana aktivitas. Lalu perangkat pendukung disingkat PP yang digunakan PA untuk melakukan aktivitas. Ini perangkat pendukung yang digunakan pelaksana aktivitas untuk melakukan aktivitas. Lalu dokumen pendukung yang disingkat DP yang mungkin digunakan dalam interaksi PA dengan PM dan atau PK. Lalu ini dokumennya, dokumen pendukung. Satuan proses terkecil ini kemudian terangkai dengan proses lainnya menjadi suatu proses bisnis atau kerja yang dijalankan suatu fungsi atau unit kerja di mana keluaran dari suatu proses sebelumnya menjadi masukan pada proses selanjutnya, hingga menjadi keluaran akhir dari proses bisnis atau kerja tersebut. Untuk memulai penyusunan BCP ini, pertama-tama identifikasi modifikasi dijalankan terhadap PM sebagaimana berikut. Prosedur untuk penyedia masukan atau PM dan penerima keluaran atau PK. Ini merupakan
alurnya mulai dari penyedia masukan atau PM. Lalu 2A, PM tetap dapat menyediakan masukan saat pembatasan sosial, tidak atau ya. Di sini saya akan menjelaskannya di sini. Prosedur, dan ini merupakan diagram untuk penerima keluaran atau PK. Di sini prosedur dimulai dengan situasi saat ini. Lalu pada gambar 2A atau 2B, tentukan apakah PM tetap dapat menyediakan masukan yang dibutuhkan oleh PA untuk melakukan aktivitas dalam kondisi pembatasan sosial. Jika PM tetap dapat menyediakan masukan yang dibutuhkan, tentukan apakah PM dapat menyediakan atau mengirimkan masukan ke rumah PA. Ini misalnya di sini dia sudah menyediakan masukan, apa ya, ada 2B bisa agar masukan diterima di rumah pelaksana aktivitas. Lalu atau jika tidak di lokasi alternatif atau premis berbeda yang dimiliki atau dalam kendali organisasi, penentuan lokasi alternatif perlu mempertimbangkan kemungkinan pembatasan sosial atau karantina wilayah juga diberlakukan di wilayah lokasi alternatif, karena lokasi alternatif dapat berfungsi efektif hanya jika di wilayah lokasi alternatif berada tidak diberlakukan pembatasan sosial dan karantina wilayah. Jika PM tetap dapat menyediakan atau mengirimkan masukan dalam kondisi pembatasan sosial dan masukan dapat disediakan atau dikirim di rumah PA, susun BCP dengan modifikasi penyediaan atau pengirim masukan yang dilakukan PM agar ketika diaktifasi PM menyediakan atau mengirimkan masukan ke rumah PA atau ke lokasi alternatif. Dalam situasi PM tidak dapat tetap menyediakan atau mengirimkan masukan dalam kondisi pembatasan sosial, tentu apakah tersedia PM alternatif yang dapat menyediakan atau mengirimkan masukan ke rumah PA atau lokasi alternatif. Jika PM alternatif ini tersedia, susun BCP dengan modifikasi pemanfaatan PM alternatif agar ketika diaktifasi maka masukan disediakan atau dikirimkan oleh PM alternatif ke rumah PA atau ke lokasi alternatif. Ini tahap 3-nya yang ini akan masukan. Oke. Ada PM alternatif yang dapat menyediakan masukan, lalu aktivitas atau proses tidak dapat dimodifikasi. Di sini juga ada PK alternatif yang dapat menerima keluaran. Di sini sudah dijelaskan. Lalu penentuan PM alternatif dapat ikut melibatkan pertimbangan tentang masukan alternatif yang tetap dapat digunakan dalam aktivitas beserta dengan mekanisme pengiriman masukan agar dapat diterima di rumah PA atau lokasi alternatif. Dalam konteks PM merupakan pihak eksternal, suatu kontrak atau perjanjian kerjasama dapat dibutuhkan dengan PM alternatif ini untuk menjaga komitmen PM tersebut. Jika tidak memungkinkan agar PM alternatif ini tersedia, modifikasi terhadap aktivitas atau proses tidak dapat dilakukan. Seperti yang sudah tercantum di sini, aktivitas atau proses tidak dapat dimodifikasi jika tidak memungkinkan agar PM alternatif ini tersedia. Maka modifikasi terhadap aktivitas atau proses tidak dapat dilakukan. Setelah selesai, lanjutkan dengan melakukan hal yang sama dengan PK. Lalu di sini ada alur untuk prosedur untuk masukan dan keluaran. Di sini dari masukan mulai 2A masukan berupa informasi ya, 2B agar masukan informasi diakses dari rumah PA, 2C bisa agar masukan informasi diakses dari lokasi alternatif, pilihannya ada tidak, 3A untuk masukan berupa informasi, bisa agar masukan bukan informasi diterima PA, lalu ada ubah agar masukan informasi atau lainnya dapat diakses diterima di rumah PA. Di sini juga ada 2D, bisa agar berupa masukan informasi alternatif. 3B bisa agar masukan atau bukan informasi diterima di lokasi alternatif, ada dua pilihannya atau tidak. Kalau ya,
dia akan ke di sini ubah agar masukkan informasi atau lainnya dia dapat diakses atau diterima di lokasi alternatif. Jika tidak, bisa agar berupa masukan bukan informasi alternatif. Jika tidak, aktivitas atau proses tidak dapat dimodifikasi. Itu alurnya. Di sini juga keluaran sama. Jika tidak ini, jika ya jawabannya yang ini. Alurnya seperti ini jika ya ya. Jika ini tidak, alurnya seperti ini. Oke, baik, ini penjelasannya. Prosedur dimulai dengan situasi saat ini. Gambar 2A, B, lalu 2A, B, C, 3A, dan B. Tentukan apakah masukan berupa informasi atau berupa produk. Baik, untuk masukan informasi maupun produk, tentukan apakah masukan dapat diakses atau diterima di rumah PA. Jika tidak, masukan diakses atau diterima di lokasi alternatif. Penentuan ini dapat ikut melibatkan pertimbangan tentang kemampuan sistem informasi untuk diakses dari lokasi selain tempat kerja untuk masukan berupa informasi atau di mana selanjutnya modifikasi dapat melibatkan pengembangan sistem informasi. Dan apakah rumah PA atau lokasi alternatif dapat menampung masukan jika masukan berupa produk. Jika masukan dapat diakses atau diterima dari rumah PA, susun BCP dengan modifikasi akses atau penerimaan masukan agar ketika diaktifasi, masukan dapat diakses atau diterima di rumah PA atau di lokasi alternatif. Dan untuk nomor 2D, 3C, jika masukan tidak dapat diakses, yang ini 2D dan 3C ini tidak dapat diakses. Tidak dapat diakses atau diterima di rumah PA atau lokasi alternatif. Tentukan apakah tersedia masukan alternatif yang dapat diakses atau diterima ke rumah PA atau lokasi alternatif. Jika masukan alternatif ini tersedia, susun BCP dengan modifikasi pemanfaatan masukan agar ketika diaktifasi maka masukan alternatif dapat diakses atau diterima di rumah PA atau di lokasi alternatif. Jika masukan alternatif tidak memungkinkan untuk disediakan, modifikasi terhadap aktivitas atau proses tidak dapat dilakukan. Setelah selesai, lanjutkan dengan melakukan hal yang sama dengan keluaran. Lalu di sini ada untuk prosedur untuk dokumen pendukung atau DP. Dokumen pendukung. Di sini alurnya seperti ini. Mulai proses melibatkan DP. Jika tidak, modifikasi tidak diperlukan. Jika ya, masukan atau keluaran tetap dapat diterima atau dikirimkan tanpa DP dengan DP alternatif. Jika ya, ubah agar masukan atau keluaran dapat diterima dikirim tanda DP atau dengan DP alternatif. Jika tidak, DP tercetak atau jika DP tercetak alurnya seperti ini. Dia akan ke 4B, 4C, lalu ke sini. Di sini 4B bisa agar PM dan PK tetap dapat mengirim dan menerima DP tercetak yang dikirim dari rumah PA saat pembatasan sosial. Jika tidak, dia akan menuju ke 6A, bisa agar PM dan PK tetap dapat mengirim atau tidak menerima DP tercetak yang dikirim dari lokasi alternatif saat pembatasan sosial. Jika tidak lagi, aktivitas atau proses tidak dapat dimodifikasi. Lalu jika ya, di sini dia akan lanjut ke 4C, bisa agar DP tercetak dapat diterima atau dikirim dari rumah PA. Jika ya, ubah agar DP dapat diakses dan diterima atau dikirim dari rumah PA. Oke, seperti itu alurnya. Jika ya, dia akan masuk di sini, ubah agar DP dapat diterima atau dikirim dari lokasi alternatif. Jika tidak, maka aktivitas atau proses tidak dapat dimodifikasi. Oke, ini merupakan langkah-langkahnya atau penjelasan dari alurnya. Langkah pertama, prosedur dimulai dengan situasi saat ini. Kedua, jika proses pelaksanaan tidak melibatkan DP antara PA dengan PM dan atau PK, modifikasi tidak diperlukan. 3. Tentukan apakah masukan atau keluaran tetap dapat diterima atau dikirim tanpa DP, setidaknya untuk sementara waktu
ketika pembatasan sosial diterapkan atau menggunakan DP alternatif, jika masukan atau keluaran tetap dapat diterima atau dikirimkan tanpa DP, susunan BCP dengan modifikasi tidak menggunakan DP agar ketika diaktifasi, masukan atau keluaran tetap dapat diterima atau dikirim tanpa DP. Jika dapat menggunakan DP alternatif, susunan BCP dengan memanfaatkan DP alternatif agar ketika diaktifasi atau masukan atau keluaran tetap dapat diterima atau dikirim dengan menggunakan DP alternatif yang dapat diakses atau dibuat atau diterima atau dikirimkan dari rumah PA atau dari lokasi alternatif. Pada gambar 4A, B, C, 5AB, 6AB, 7AB, 4A, B, C, 5AB, lalu 5AB, 6AB, dan 7AB. 6AB, 6A, 6B, 7A, 7B. Di sini dia ya. Tentukan apakah DP baik berupa dokumen tercetak dan atau dokumen digital dapat diakses atau dibuat atau diterima atau dikirimkan dari rumah PA atau lokasi alternatif. Jika DP dapat diakses atau dibuat atau diterima atau dikirimkan dari rumah PA atau dari lokasi alternatif, susun BCP dengan memodifikasi akses atau pembuatan atau penerimaan atau pengiriman DP agar ketika diaktifasi DP diakses atau dibuat atau diterima atau dikirimkan dari rumah PA atau dari lokasi alternatif. Jika DP tidak memungkinkan untuk diakses atau dibuat atau diterima atau dikirimkan dari rumah PA atau dari lokasi alternatif, modifikasi terhadap aktivitas atau proses tidak dapat dilakukan. Yang berikut adalah prosedur untuk perangkat pendukung PP. Di sini mulai lalu dilanjutkan dengan proses membutuhkan PP. Jika ya, dia akan menuju ke 3A, PP membutuhkan operator selain PA. Contoh untuk penyetelan, jika ya, dia akan ke sini ke gambar 3B. Bisa agar PA sekaligus operator perangkat. Jika ya, bisa agar PP dapat tersedia dan digunakan di rumah PA. Jika ya, maka hasilnya ubah agar PP tersedia di rumah PA. Sediakan panduan operasi PP bagi PA bila diperlukan. Dan jika tidak, maka modifikasi tidak diperlukan. Sama saja alurnya. Kalau untuk tidak, maka proses akhirnya aktivitas atau proses tidak dapat dimodifikasi. Baik, ini merupakan alurnya, penjelasan alurnya. Mulai dari nomor 1, prosedur dimulai dengan situasi saat ini. 2, jika proses pelaksanaan aktivitas tidak memerlukan PP, modifikasi tidak diperlukan. Tentukan apakah PP memerlukan operator lain selain PA. Jika memerlukan operator, tentukan apakah PA dapat sekaligus berperan sebagai operator. Jika tidak, tentukan apakah operator dapat mengoperasikan PP dari jauh, misalnya dari rumah yang bersangkutan. Penentuan ini dapat ikut melibatkan pertimbangan tentang kemungkinan untuk memanfaatkan atau menggunakan PP alternatif yang tidak menggunakan operator, atau yang dapat dioperasikan langsung oleh PA, atau yang dapat dioperasikan oleh operator dari jauh. Jika PP memerlukan operator dan PA tidak sekaligus menjalankan fungsi sebagai operator, serta PP tidak dapat dioperasikan oleh operator dari jauh, modifikasi terhadap aktivitas atau proses tidak dapat dilakukan. Untuk nomor 4A, B, jika PP tidak memerlukan operator, 4A, B, yang ini 4A dan 4B. Jika PP tidak memerlukan operator atau PA dapat sekaligus berperan sebagai operator atau operator dapat mengoperasikan dari jauh, tentukan apakah PP dapat tersedia di rumah PA atau di lokasi alternatif. Jika PP dapat tersedia di rumah PA atau di lokasi alternatif, susun BCP agar ketika diaktifasi PP tersedia di rumah PA atau di lokasi alternatif. Yang kelima, tentukan apakah aktivitas dapat menggunakan PP alternatif yang dapat tersedia di rumah PA atau lokasi alternatif. Jika aktivitas dapat menggunakan PP alternatif, susun BCP dengan memodifikasi pemanfaatan PP alternatif
agar aktivitas menggunakan PP alternatif yang dapat tersedia di rumah PA atau dari lokasi alternatif. Jika PP alternatif ini tidak memungkinkan untuk tersedia, modifikasi terhadap aktivitas atau proses tidak dapat dilakukan. Yang berikut adalah prosedur untuk pelaksanaan aktivitas atau PA. Mulai lalu turun untuk aktivitas dijalankan oleh sistem atau otomatis tidak membutuhkan PA. Jika ya, modifikasi tidak diperlukan. Jika tidak, PA lebih dari satu orang, diperlukan PA lebih dari satu orang. Jika ya, ubah agar aktivitas dikerjakan di rumah PA atau KDR atau PA dirumahkan sementara. Jika tidak, bisa agar semua PA dapat aktif dari rumah. Jika ya, kembali ke sini. Jika tidak, bisa agar PA yang tidak dapat aktif di rumah mengerjakan aktivitas di lokasi alternatif. Jika ya, bisa agar lokasi alternatif menampung seluruh PA. Jika ya, ubah agar aktivitas dikerjakan di lokasi alternatif. Jika tidak, dimasuk di sini. Bisa agar aktivitas dirangkap oleh PA yang tetap harus beraktivitas di tempat kerja. Tidak, aktivitas atau proses tidak akan dimodifikasi. Lalu tidak, ubah agar aktivitas dikerjakan oleh PA alternatif. Oke, seperti itu alurnya. Lalu ini penjelasannya. Proses dimulai dengan situasi saat ini. Jika proses pelaksanaan aktivitas dapat berjalan secara otomatis atau tidak memerlukan PA, modifikasi tidak diperlukan. Untuk 3AB, tentukan apakah aktivitas harus dilakukan oleh satu atau beberapa PA sekaligus. Jika hanya dikerjakan oleh satu PA atau dikerjakan oleh beberapa PA dan seluruh PA dapat melaksanakan aktivitas di rumah masing-masing, susun BCP agar ketika diaktifasi PA bekerja di rumah. 4AB, jika tidak semua PA dapat melaksanakan aktivitas di rumah dan lokasi alternatif dapat menampung jumlah PA tersebut, susun BCP agar ketika diaktifasi sebagai PA yang tidak dapat melaksanakan aktivitas di rumah dapat bekerja di lokasi alternatif. Bila lokasi alternatif hanya dapat menampung sebagian dari jumlah PA yang dialihkan ke tempat tersebut, maka dapat diterapkan sistem kerja bergiliran. Selain itu, pertimbangkan juga memanfaatkan personel yang mungkin berada di lokasi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk merangkap pekerjaan yang harusnya dilaksanakan oleh PA, sehingga dengan demikian ketika BCP diaktifasi maka PA dirumahkan sementara waktu dan aktivitas dirangkap oleh personel di lokasi alternatif. Tentukan apakah pelaksanaan aktivitas dapat dirangkap oleh personel yang tetap harus beraktivitas di tempat kerja. Jika aktivitas dapat dirangkup, susun BCP dengan modifikasi pemanfaatan PA alternatif agar ketika diaktifasi pelaksanaan aktivitas dijalankan oleh PA alternatif yang tetap harus beraktivitas di tempat kerja. Jika PA alternatif tidak memungkinkan untuk merangkap aktivitas PA di tempat kerja, modifikasi terhadap aktivitas atau proses tidak dapat dilakukan. Lalu di sini ada prosedur untuk aktivitas atau proses. Yang pertama, di sini susun BCP modifikasi aktivitas atau proses. Perhatikan panduan penyusunan BCP KDR. Yang kedua, di sini ada susun BCP modifikasi aktivitas proses. Perhatikan panduan penyusunan BCP kerja di lokasi alternatif. Lalu yang ketiga, di sini aktivitas dapat dibatasi sehingga dapat dikerjakan dari rumah PA atau lokasi alternatif. Jika tidak, akan keempat, aktivitas dapat ditunda. Jika ya, tunda aktivitas. Jika tidak, aktivitas dapat dialihkan. Jika ya, perhatikan panduan penyusunan BCP alih daya. Jika ya tidak, aktivitas tetap dilakukan di tempat kerja dan selesai. Setelah identifikasi modifikasi terhadap aktivitas atau proses yang dimungkinkan di atas, maka untuk segala modifikasi yang memungkinkan agar aktivitas dapat dikerjakan dari rumah PA, susun BCP agar ketika diaktifasi aktivitas dialihkan ke rumah PA. Penyusun BCP ini memperhatikan panduan penyusunan BCP KDR. Untuk segala modifikasi yang memungkinkan agar aktivitas dapat dikerjakan dari lokasi alternatif, susun BCP agar ketika diaktifasi aktivitas dialihkan ke lokasi alternatif. Penyusunan BCP ini memperhatikan panduan penyusunan BCP kerja di lokasi alternatif.
Lalu jika pada proses sebelumnya teridentifikasi bahwa modifikasi aktivitas atau proses tidak dapat dilakukan, tentukan apakah aktivitas dapat dikurangi agar aktivitas dapat dilakukan di rumah PA atau lokasi alternatif. Jika aktivitas dapat dikurangi, susun BCP dengan modifikasi pengurangan aktivitas agar ketika diaktifasi, aktivitas dapat dilaksanakan di rumah PA atau lokasi alternatif. 4. Jika aktivitas tidak dapat dikurangi, tentukan apakah aktivitas dapat ditunda. Jika aktivitas dapat ditunda, susun BCP dengan modifikasi penundaan aktivitas agar ketika diaktifasi PA, menunda pelaksanaan aktivitas dan PA dirumahkan untuk sementara waktu selama disrupsi. Jika aktivasi tidak dapat ditunda, tentukan apakah aktivasi dapat dialihdayakan. Jika aktivitas dapat dialihdayakan, susun BCP dengan modifikasi aktivitas dialihdayakan. Penyusunan BCP ini memperhatikan panduan penyusunan BCP alihdaya. Jika aktivitas tidak dapat dimodifikasi dengan alihdaya, opsi terakhir jika aktivitas harus tetap berjalan adalah tetap melaksanakan aktivitas di tempat kerja. Dan yang terakhir, kiat praktis penyusunan BCP. Tentukan modifikasi yang akan dilakukan baik kegiatan dengan PM atau PK, DP, PP, PA maupun aktivitas atau proses yang akan dimodifikasi ketika BCP diaktifasi. Lalu tentukan mekanisme modifikasi, langkah, tahapan, dan tindakan modifikasi yang dijalankan ketika BCP diaktifasi. Siapa saja para personel termasuk para pihak eksternal yang terlibat serta tugas masing-masing dan persyaratan yang harus dipenuhi atau batasan dan atau asumsi agar modifikasi dapat dijalankan ketika BCP diaktifasi. Tentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan modifikasi ketika BCP diaktifasi. Siapa personel yang melaksanakan tinjauan dan evaluasi, dan siapa yang memutuskan tindakan yang perlu diambil jika workaround ternyata harus dilakukan, serta mekanisme koordinasi yang dilakukan dengan tim BC. Cantumkan daftar nama, nomor kontak, atau nomor yang dapat dihubungi pada jam kerja dan bukan jam kerja, dan alamat email seluruh pihak terlibat, dan alamat lokasi siaga masing-masing pihak ketika BCP diaktifasi. Karena modifikasi setelah BCP diaktifasi ditujukan agar aktivitas dapat dikerjakan di rumah PA atau di lokasi alternatif, BCP juga perlu dilengkapi dengan panduan penyusunan BCP KDR dan BCP kerja di lokasi alternatif. Oke, sekian presentasi saya mengenai panduan penyusunan BCP tentang modifikasi aktivitas atau proses. Sekian dan terima kasih.